majtama'ah qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum kalau berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, musholla, masjid, rumah yang ditempatin sholat, yatluna kitaballah, mereka di situ berkumpul baca Al-Qur'an. Kemudian wa yatadarasunahu, bahkan tadarus, belajar, mendengarkan kajian. Diartikan Al-Qur'an itu illa nazalat alaihimus sakinah, maka turunlah ketenangan kepada hati kita. Kalau orang baca Al-Qur'an, maka hatinya tenang. Minimal kalau orang sudah mendengarkan Al-Qur'an, setidaknya bukan hanya ketenangan tapi rahmat turun. Yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dio, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, maka turun rahmat. Ibu baca di toko, di pasar, Al-Qur'an turun rahmat di situ. Bapak baca Al-Qur'an di tempat kerja, turun rahmat di situ. Bapak di rumah diam, pakai Al-Qur'an dibaca, turun rahmat. Makanya kita tidak boleh mencibir, kita tidak boleh mengejek-ngejek kalau ada orang yang baca Al-Qur'an di bus, di trans, di pasar-pasar, sambil boncengan, mereka baca Al-Qur'an. Bukan mereka ria, karena pengen mereka itu turun rahmatnya. Bahkan Nabi mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang baca Al-Qur'an, kata Nabi, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di akhirat akan datang menemanimu sebagai syafi'. Syafi' adalah penolong, sebenarnya artinya penggenap. Jadi kalau kita sering baca Al-Qur'an di dunia, maka di akhirat Al-Qur'an datang kepada kita menjadi wujud makhluk yang menemani kita. Jadi artinya Bapak Ibu, syafi'an itu penggenap, bukan penolong. Kenapa diartikan penolong? Kalau ibu ada di hutan tersesat, takut karena tidak tahu tempatnya, tiba-tiba datang besti ibu yang sering ngopi, yang sering jalan-jalan, senang kita. Seawalnya ibu ganjil sendiri, ternyata ditemenin sama kawan yang kenal, maka senang. Begitu juga nanti di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nanti di akhirat semua lari dari saudara kandungnya, lari dari bapak kandungnya, lari dari ibu kandungnya, lari dari besti-bestinya. Kata orang tuanya, anakku ini mamakmu yang telah mengandung 9-10 hari, yang aku susuin engkau, aku lahirkan engkau, aku susuin sampai 2 tahun. Mohon maaf mak, meskipun engkau mengandung aku tak bisa menolongmu mak, karena aku juga panas. Tapi datang Al-Qur'an menolong kita. Datang Al-Qur'an, kamu enggak usah khawatir, aku adalah bacaan Yasin yang kau baca setiap malam Jumat. Aku adalah surat Kahfi yang kau baca setiap malam Jumat. Aku adalah ayat kursi yang kau baca setiap selesai sholat. Begitu. Apa maknanya? Kata Allah, laqad ji'tumuna furada. Sesungguhnya kalian itu akan datang kepadaku sendiri. Sebagaimana engkau dilahirkan waktu bayi. Sudahlah telanjang dilahirkan ke dunia sendirian. Pertanyaannya, betulkah kita dapat ketenangan? Jelas. Pertanyaannya lagi, bagaimana ketenangan itu? Nah ini yang masalah. Tenang ini Bu, kalau ibu hatinya tenang, kalau bapak hatinya tenang, pasti bahagia. Kalau sudah bahagia, orang tidak julid. Kalau hati sudah tenang, pasti bahagia. Kalau orang bahagia, pasti tidak iri. Datang dari kondangan, sudah pusing dia. Ditanya sama suami, mama kenapa? Dicek tensinya 200/190. Sikit lagi stroke dia mati. Kenapa kamu makan kambing? Tidak, Papa. Makan gulai kambing? Tidak. Kenapa? Tengok kawan di kondangan tadi cincinnya 50 kg, Pak. Gede kali deh. Nengok cincin kawan yang gede 50 kilo, gemetar. Nengok kawan renovasi rumah, masuk rumah sakit. Nengok kawan beli mobil baru, masuk ambulan. Ini namanya ciri-ciri orang yang tidak tenang. Kenapa? Hati tak tenang berarti tidak bahagia. Tapi pertanyaan seperti apa bahagia? Bermacam-macam. Kalau kita meneleksi, kita mendeteksi apakah kebahagiaan itu sama? Tidak. Kebahagiaan saya dengan kebahagiaan Pak Jack itu tidak akan pernah sama. Sama dengan contoh, saya buktikan. Di kampung, di Jambi atau di Lampung ada namanya kebun sawit dan kebun karet. Ini kebun sawit, ini kebun karet. Dipisah dengan pagar.
Berarti kira-kira pagar itu berapa senti? Kalau pagar kayu paling sekitar 1 sampai 2 senti kan. Tanah sama, kampung sama, kecamatan sama, kabupaten sama, negara pun sama, sama-sama Indonesia. Cuma dipisah sama pagar. Tapi saya tanya, apakah kebahagiaan orang yang punya kebun sawit dengan kebun karet sama? Tidak akan sama. Datang turun hujan 3 hari 3 malam. Yang bahagia yang mana? Kebun sawit, kebun karet? Kebun sawit, kata kebun sawit, alhamdulillah ya Allah, engkau memang sayang sama aku. Tapi bagaimana keadaan si kebun karet? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kok kejam kali ya Allah. Karet baru ditakik ya Allah udah berantakan. 3 hari 3 malam hujan, mengeluh yang punya karet. Padahal cuma dipisah apa? Pagar. Apa maknanya Bu? Terutama ibu-ibu. Jangan julid nengok orang lain sudah nambah mobil. Nengok orang lain mobilnya besar, rumahnya besar, pekarangannya besar, suami pun besar, istrinya pun besar juga. Terus kita tak bilang, ya Allah, kok bahagia orang itu. Nengok tetangga sering jalan-jalan, bahagia. Pak, aku tengoklah Pak, tetangga Pak. Setiap minggu jalan-jalan, aku tengok di postingannya sebentar-sebentar di Labuan Bajo, sebentar-sebentar di Bali, sebentar-sebentar di Raja Ampat. Ibu tahu Raja Ampat sama Labuan Bajo? Pernah nyampe Bu? Ada yang pernah nyampe? Gak nyampe, sama saya gak nyampe, gaya-gaya aja ngomong saya. Hai guys, kita lagi nyampe di Labuan Bajo guys. Tengok postingan tetangga, sakit langsung deg-degan jantung, gedebak. Tengok Pak, tetangga sudah ganti skincare-nya Pak. Aku sudah 10 tahun Pak masih pakai bedak Viva nomor 4 Pak. Ada yang masih pakai bedak Viva nomor 4? Masih ada kan? Gara-gara itu besoknya diganti bedaknya. Viva nomor 6. Masih ada di Viva. Tengoklah tetangga apa. Pakai MS Glow. Pakai Athena. Pakai Bening. Pakai RH. Pakai Nava Green. Pak Ustadz kok hafal? Jangan-jangan Pak Ustadz pakai skincare. Enggak. Saya nengok di iklan itu. Sakit dia Pak. Pokoknya besok. Papa kan kaya. Masa bedakku masih Kelly? Masa bedakku Viva nomor 4? Papa kan kaya, bajuku harus couple Pak, harus 5 couple-nya lebaran hari ini Pak. Aku udah punya semua Pak, yang biru denim, biru navy sudah punya Pak. Terakota, pink, peach, dusty pink, yang belum burgundi Pak, sama biru wardah. Pak Ustadz hafal juga sama warna kan? Itu korban TikTok shop. Mengeluh terus, ciri-ciri orang yang mengeluh karena nengok orang lain silau, itu ciri-ciri orang tak bahagia. Kenapa? Karena hatinya memandang julid, sempit hatinya. Padahal Rasulullah sudah sampaikan ciri bagaimana hati biar tenang dan dia bisa menjadi orang bahagia. Selain baca Al-Quran, kata Rasulullah, salah satunya coba lihat kata Rasulullah. Ada 3 ciri orang yang bahagia itu dalam mensyukurinya. Man asbaha minkum, kata Rasulullah. Siapa yang bangun pagi aminan fisirbihi, tengok jiwanya aman, tidak ada orang yang mengancam, tidak ada orang yang ingin bunuh kita. Tengok kanan gak ada Israel, tengok kiri gak ada Rusia, aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, kolesterol aman, gula darah aman, tensi aman Pak Ustadz, masih di 100. Lalu yang ketiga, kuta inda yaumihi, di rumahnya masih ada makanan, stok di kulkas masih ada udang, masih ada sotong, bahkan sisa daging kurban masih ada Pak Ustaz. Tinggal kepala kambing Pak Ustaz. Sekali buka kulkas tuh kelepak jatuh kepala kambing. Kelepak keluar tuh kaki kambing. Kalau 3 bapak ibu bangun dari tidur 3 nih ada, faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi. Maka engkau adalah pemilik dunia. Lalu apa yang kita pikirkan? Kalau bangun pagi jiwa kita aman, badan sehat, ada yang dimakan, stok beras masih ada, gula masih ada, kopi masih ada, maka engkaulah pemilik dunia. Ini amalkan sampai ke rumah. Enggak perlu nengok orang lain julid, karena belum tentu yang kita nampak di orang lain itu bahagia, karena kaya, karena banyak duit, karena jalan-jalan, belum tentu mereka bahagia. Betul? Betul. Kata orang Jawa, sawang sinawang. Ada orang Jawa kan? Tahu sawang sinawang kan? Yang nampak di orang kayaknya enak kali orang itu ya. Kenapa selalu aku ya Allah? Why always me ya Allah? Kenapa ujian ini datang? Emang ujianmu seperti Nabi enggak? Nabi Muhammad itu dalam kandungan 2 bulan bapak meninggal jadi yatim.
Umur 6 tahun ibu meninggal. Umur 8 tahun kakek meninggal. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib, meninggal. Menikah Siti Khadijah, meninggal. Punya anak 7, semuanya meninggal. Tinggal sisa 1 Siti Fatimah. Coba bayangkan. Bertubi-tubi ujian Nabi Muhammad. Itu baru ujian kematian. Ujian yang dilempar batu. Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, dilempar batu, berharap ada orang yang menerima dakwanya. Tapi dilempar batu, berdarah pelipisnya, kakinya juga berdarah. Sampai datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalaulah kakimu darah itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif. Cepat-cepat Nabi Muhammad mengusap darah yang ada di kaki. Takut sampai menetes ke tanah, selesai bumi Taif. Kenapa? Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Padahal saat itu Nabi Muhammad bisa membalas kekejaman orang Taif, tapi Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Nabi Muhammad mengamalkan Al-Quran. Wal afina anin nas uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan pada orang yang selalu memaafkan. Apa maknanya? Kalau kita merasa banyak ujian, kalau kita merasa gundah gulana, hati sempit, tak pernah merasa bahagia, seperti apa sih ujiannya? Istri-istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, makanya Nabi Muhammad bilang yang masuk surga perempuan itu 4. Yang pertama Siti Khadijah.